mari kita bawa pujian dan sembah kita. Lagu ini sebagai kerinduan hati kepada Tuhan. Kerinduan hati untuk masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, karena pengorbanan-Mu di kayu salib membuat kami mendapatkan kemenangan dan hidup yang baru. Kami percaya bahwa ketika Tuhan mati di kayu salib dan bangkit dari kematian, kami pun menjadi pemenang bersama-sama dengan Tuhan. Kami lebih dari pemenang, karena Tuhan kami yang dalam hidup kami adalah Tuhan Allah yang menang. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Mari kita menyembah Tuhan kita. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Izinkan Bapa, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Halo teman-teman, welcome back to our student online service, Radiance. Gimana nih masa libur sekolahnya? Hope you guys enjoy it and tetap produktif juga selama liburan ini. Tetap membangun kehidupan kita, keep growing and build for purpose. And this week, kita juga akan mengadakan camp spesial di summer ini, yaitu Radiance Camp. Buat kalian yang sudah mendaftarkan diri, see you there guys. Sekarang waktunya kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami hari ini. Kami serahkan pikiran kami dan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kami dengar hari ini, itu dapat kami tangkap sebagai satu kebenaran yang utuh. Dan gak cuma kami dengar, tapi kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami hari demi hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, ada satu game yang cukup terkenal dari zaman saya kecil, bahkan saya pikir dan saya yakin masih ada yang memainkannya sampai hari ini. Nama gamenya adalah Harvest Moon. Buat kalian yang belum pernah main Harvest Moon, game ini dimulai saat karakter yang merupakan seorang pemuda itu datang ke sebuah pertanian lama milik kakeknya yang sangat luas. Di dalam game ini ada juga waktu yang berjalan, siang, sore, malam, jadi kita butuh istirahat. Lalu ada map yang sangat luas, kita bisa berkeliling, ada banyak rumah, banyak tempat, dan banyak keunikan dari orang-orang yang akan kita temui setiap hari. Nah, yang saya senangi dari game ini, karena karakter tersebut bisa melakukan banyak hal. Dia bisa tidur, bisa memasak, bisa menanam, memanen juga hasil kebun, bahkan ada memancing, menambang, berteman dengan warga desa, bahkan ada festival-festival desa yang bisa saya ikuti dan semuanya menyenangkan. Tapi menariknya, walaupun banyak hal yang bisa dilakukan, karakter itu tidak ditempatkan di sana hanya untuk bangun tidur, lalu keliling desa tanpa tujuan.
dia ada di sana dengan sebuah misi. Misinya adalah menghidupkan kembali pertanian kakeknya yang sudah lama tidak diperhatikan, dan tidak hanya pertanian kakeknya, tapi juga membawa perubahan bagi lingkungan sekitarnya yang semakin hari semakin baik. Nah, kalau saya hanya jalan-jalan, terus mancing, memasak, saya nggak menanam, saya nggak merawat apapun, saya nggak mengerjakan apapun, maka waktu akan terus berjalan. Tetapi tidak ada hasil yang dituai. Namun saat saya mulai melakukan misi-misi kecil yang ada dalam game tersebut, hari demi hari, day by day, perlahan-lahan ladang berubah. Tanamannya mulai berbuah, hasil panennya mulai banyak. Bahkan relasi dengan warga mulai terbangun, akhirnya desa tersebut mulai dibangun hingga menjadi desa yang sejahtera. Nah, teman-teman, pernahkah kamu berpikir kalau ternyata kehadiran kamu di sekolah saat ini kurang lebih sama seperti kehadiran karakter seorang pemuda tadi di dalam game Harvest Moon? Karakter itu datang ke sebuah ladang bukan tanpa alasan. Dia ada di sana untuk merawat, untuk membangun, menanam, dan menghasilkan sesuatu yang bernilai. Nah, sama seperti itu, sekolahmu juga adalah ladang yang Tuhan percayakan kepadamu. Sekolahmu seperti map besar, banyak kelas-kelas tempat kamu belajar dan bertumbuh, ada kantin tempat kamu makan dan membangun relasi dengan teman-temanmu, ada lapangan tempat kamu berolahraga, ada teman-teman di sekitarmu yang bisa kamu kenal, bisa kamu jangkau, dan bisa kamu bantu. Kamu tidak ditempatkan di sana cuma untuk hadir, isi absen lalu pulang. Tuhan menaruh kamu di sana dengan misi dan tujuan. Sekolahmu bukan sekedar tempat lewat setiap hari, tetapi ladang tempat Tuhan mau memakai hidupmu untuk menghasilkan buah. Our school is our mission. Di dalam Alkitab, ada kisah seorang lumpuh yang membutuhkan pertolongan. Dia mendengar satu hari ada Tuhan Yesus yang datang ke Kapernaum, kotanya dia. Dan semua orang, termasuk dirinya, tahu bahwa Yesus sudah sangat banyak melakukan mujizat. Sehingga ada keinginan dari orang yang lumpuh ini untuk datang kepada Yesus. Namun persoalannya, dia tidak bisa datang sendiri kepada Yesus. Dia lumpuh. Orang-orang banyak sudah berkerumun untuk berjumpa juga dengan Yesus. So, apa yang terjadi? Yuk kita baca ayatnya sama-sama di dalam Injil Markus pasal 2 ayat 1-5. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, kalau kita baca lanjut ayatnya sampai di ayat yang ke-12, maka kita akan melihat Tuhan Yesus berkata gini, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Nah, hari ini di sekolahmu, Tuhan sedang menaruh satu tujuan yang harus kamu lakukan. Misi-misi yang bisa kamu kerjakan. Bisa jadi Tuhan sedang menjadikanmu salah satu dari sahabat yang akan membawa sahabatmu mengenal Tuhan Yesus. Sekolah bukan hanya tempat kita belajar, tetapi tempat Tuhan menempatkan kita untuk membawa dampak. Karena itu, di tengah lingkungan sekolah, kita dipanggil untuk menjadi terang, light. Bagaimana caranya agar kita menjadi light bagi teman-teman kita di sekolah? Yang pertama, look around, lihat sekelilingmu. Kita baca kembali di Markus pasal 2 ayat yang ketiga. Dikatakan di situ, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. 4 teman ini sadar ada masalah. Mereka melihat ada temannya yang butuh pertolongan. Banyak orang lewat, tapi tidak semua orang melihat. Mereka hanya peduli pada dirinya sendiri. Bisa jadi di sekolahmu juga, teman yang kelihatannya ketawa terus, tapi sebenarnya hatinya sedang terluka. Tiba-tiba dia berubah jadi murung. Dia butuh dipulihkan. Pertanyaannya, apakah kita mau menjadi teman yang peduli pada teman kita tersebut?
Atau kita pikir cukuplah, udah terlalu banyak nih masalah saya dalam hidup saya. Mission dimulai ketika kita mulai look around. Melihat adakah temanku yang butuh ditemani, dia yang akhir-akhir ini kok kayaknya beda ya. Dia yang tiba-tiba jadi pendiam, jadi murung. Mari kita belajar untuk peka terhadap sekitar kita. Yang kedua, include them in your prayer. Bawa mereka ke dalam doa kita. Di ayat yang kelima, kita baca bersama. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus melihat iman mereka. Mereka di sini bukan hanya orang lumpuh yang sedang butuh pertolongan, tapi juga iman dari teman-teman yang menolong orang lumpuh tersebut. Artinya, sebelum tindakan besar, ada hati yang percaya terlebih dahulu, teman-teman. Waktu kamu mau membawa temanmu kepada Tuhan Yesus, pastikan juga kamu memiliki iman bahwa Tuhan Yesus pasti akan memulihkan temanmu. Doakan temanmu dengan menyebut nama mereka. Kita sering nih bikin close friends list di Instagram. Tapi pernah nggak kita bikin close friends list di doa kita? Nama-nama teman kita yang kita sebut setiap malam di doa kita. Kita doakan nama mereka satu persatu. Balik lagi, include them in your prayer. Yang ketiga, give. Kita berikan sesuatu. Di ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Guys, love always gives. Gak perlu kamu kasih hal yang besar yang kamu gak punya. 4 teman ini, mereka mungkin juga, mereka gak punya apa-apa untuk bisa menolong teman yang lumpuh. Tapi kemudian mereka memberikan waktu mereka. Mereka memberikan tenaga mereka. Mereka memberikan effort mereka, dan sehingga teman yang lumpuh tadi bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan untuk teman-teman kamu di sekolah, kamu bisa memberi waktu untuk mendengar cerita mereka. Kamu bisa duduk, menemani mereka yang sedang sendirian. Kamu bisa memberikan makanan kecil. Mungkin kamu bisa memberikan ucapan selamat buat teman kamu. Kalau misalnya dia sedang melakukan keberhasilan, entah nilainya baik, entah dia habis menang lomba, atau bahkan sekedar dia habis mempresentasikan tugas-tugas dengan baik. You can give without loving, but you can loving without giving. Itu yang ketiga, teman-teman. Light yang keempat, have a deeper conversation. Bangun percakapan lebih dalam. Galatia 6 ayat 2 dikatakan seperti ini. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. 4 teman ini pasti kenal dekat dengan orang lumpuh itu. Mereka tahu kebutuhannya. Dan untuk tahu apa yang jadi kebutuhan mereka, kita perlu punya deeper conversation. Mulailah bangun percakapan yang bukan cuma sekedar percakapan basa-basi, teman-teman. Tapi mulailah tanyakan, kenapa? Kok gue lihat akhiran ini lu mulai diem ya? Kok gue lihat lu mulai berbeda nih? Nggak seperti sebelumnya yang ceria. Cerita dong, ada apa? Atau sekedar, boleh nggak aku doain kamu? Mungkin sekarang lagi trennya tuh orang dry text gitu ya. Kalau dijawab tuh singkat-singkat, oke, atau ye, atau ge doang gitu ya. Bukan artinya kita jadi orang yang banyak omong gitu, yapping mulu. Bukan. Tapi bisa nggak kita menjadi orang yang kita bikin percakapan itu jadi ada meaningnya. Bukan hanya sekedar jokes yang bikin orang ketawa, tapi beneran ngobrol yang emang beneran kamu pengen tahu tentang hidupnya mereka. Sometimes di dalam obrolan itu justru kita bisa berbagi cerita. Pengalaman yang mungkin juga ternyata kita pernah alamin di masa lalu. Dan itu bisa jadi kekuatan buat dia, atau jadi jawaban buat dia. Atau jawabannya cuma sekedar, aku doain kamu ya. Aku kenalin kamu dengan Tuhan Yesus ya. Aku ajak kamu ke ibadah ya. So, teman-teman, have a deeper conversation. Dan yang terakhir, light yang terakhir adalah take action. Ambil tindakan. Di Markus pasal 2 tadi, ayat yang keempat, dikatakan ini, tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. So, apa yang mereka lakukan? Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Mereka nggak cuma berhenti di rasa kasihan. Mereka tahu bahwa temannya butuh pertolongan, kemudian mereka bertindak. Dan kemudian ketika mereka lihat ada jalan buntu di sana, mereka nggak berhenti untuk mencari usaha. Mencari cara supaya apa? Supaya mereka menemukan solusinya, teman-teman. Mereka take action, guys.
Hari ini di sekolah kamu bisa memulai tindakan dari hal yang sederhana. Kamu duduk dengan dia, temenin dia waktu dia sendirian, kasih dia gift waktu dia mau ujian, support atau celebrate bareng waktu teman kamu menang lomba, atau dapat nilai yang bagus. Belain teman kamu yang mungkin dibully, yang diejek, yang dijelek-jelekin. Atau ajak teman kamu untuk datang cell group. Ajak dia datang ibadah. Kenalin dia dengan teman-teman yang baik, yang pergaulannya nggak toksik. Nah, hal-hal sederhana ini akan jadi rangkaian puzzle yang membawa teman kamu datang kepada Tuhan Yesus. So, hari ini kita diingatkan bahwa kita harus menjadi light di tengah-tengah sekolah kita. Karena apa? Karena our school is our mission. Kita hadir di tengah-tengah sekolah kita, bukan hanya sekedar sebagai karakter di Harvest Moon yang hanya bangun pagi, jalan-jalan di keliling desa, lalu menghabiskan hari tanpa melakukan apapun. Tuhan menempatkan kita di sekolah bukan untuk menjalani hari dan berlalu begitu saja, teman-teman. Tetapi hari ini saya mau bilang, kita adalah pribadi yang dikirim ke sekolah kita dengan tujuan. Kita dipanggil untuk menanamkan kebaikan, kita dipanggil untuk menjadi terang, dan dipakai Tuhan untuk menjadi jawaban bagi teman-teman kita di sekolah. Hari ini buat kalian yang ada di rumah, kalian yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, maukah kalian menjadi light bagi teman-teman kalian? Kalian membawa pengaruh bagi teman-teman kalian. Di sekolah kalian gak hanya sekedar belajar untuk meraih prestasi, which is good, dan itu gak salah. Tapi kemudian kalian menjadi dampak di tengah-tengah sekolah kalian, membawa perubahan di tengah-tengah sekolah kalian, dan menjangkau sebanyak-banyaknya teman kalian untuk mengenal Tuhan Yesus. So, hari ini teman-teman, mari kita akhiri firman Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang membuat kami sadar dan mengerti bahwa kehadiran kami di sekolah kami itu bukan kebetulan, tapi Engkau memiliki tujuan dan rencana dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami terlalu sibuk dengan aktivitas kami, terlalu sibuk dengan dunia kami, sehingga kami kurang peka melihat kebutuhan teman-teman di sekitar kami. Hari ini kami mau merespon panggilan Tuhan, kami mau hidup menjadi terang di sekolah kami, bukakan mata kami Tuhan untuk melihat siapa teman-teman kami yang perlu untuk kami jangkau. Lembutkan hati kami Tuhan untuk peduli, berikan kami keberanian untuk memulai percakapan dengan teman-teman kami Tuhan, mendoakan mereka, menolong mereka dan membawa mereka datang kepada Engkau. Dan hari ini teman-teman dimanapun kamu berada, terimalah berkat daripada Tuhan yang memberkati langkahmu, menjaga hatimu, memberikan hikmat dalam setiap keputusan yang kamu ambil, kekuatan dalam setiap tantangan, dan menjadikan hidupmu terang dimanapun kamu berada. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi sekolahmu, keluargamu, dan masa depanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. So, teman-teman, kalau kalian masih membutuhkan doa atau konseling lebih lanjut, kalian bisa scan QR code yang ada di bawah sini. Nanti akan ada para leader, para pendoa yang mendoakan kalian semua. So, happy weekend and God bless you.